Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primadina Oktavi Salsabila. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tema atau topik yaitu Match or Match. Sebelum saya mempresentasikan judul ini, saya mau menanyakan nih gimana kabar teman-teman serta para ibu bapak dosen di kampus karena udah 5 bulan ini pembelajaran itu via daring ya. Karena kita tahu pandemi ini tidak terjadi di Indonesia tapi hampir seluruh dunia mengalami COVID-19. Oke, semoga teman-teman maupun bapak ibu guru, Bapak Ibu dosen selalu sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini sesuai dengan topik atau tema yaitu Match or Match, saya menggunakan metode CTL di mana CTL itu adalah contextual learning, pembelajaran yang berdasarkan pengalaman nyata. Nah, tidak lazim lagi di zaman sekarang yang namanya pacaran, ya. Sesuai dengan judul Match or Match, jadi match atau tidak, ya. Di zaman sekarang nih, SD, SMP ataupun SMA pasti sudah pernah yang namanya berpacaran. Walaupun dalam Islam pacaran itu tidak boleh, tapi semua itu pasti balik lagi kepada diri sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 12 subtema yang berkaitan dengan Match or Match. Mari kita simak. Baik, pembahasan yang pertama adalah kriteria pasangan ideal menurut Islam. Jadi pada kriteria ini saya membaginya menjadi 2, yaitu secara Islam dan secara pandangan masyarakat ditinjau dari jenis kelamin. Yang pertama, menurut Islam itu ada taat pada agama, jadi mengerti betul apa hak dan kewajiban dalam keluarga. Contohnya, peran ayah itu dalam keluarga adalah memimpin, serta ibu itu perannya multiperan ya. Kalau ibu itu multiperan, jadi harus bisa mengkondisikan keadaan rumah, keadaan keuangan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu berkepribadian yang baik. Kepribadian di sini adalah perilaku atau akhlak yang baik. Perilaku yang baik yang seperti apa? Contohnya, sopan kepada orang tua. Lalu akhlak yang baik yang seperti apa? Dilihat bagaimana ia bersikap kepada orang tua dan keluarganya. Yang ketiga ada berasal dari keluarga yang baik. Berasal dari keluarga yang baik bukanlah dalam konteks harta yang berlimpah, tetapi lihatlah karakter keluarganya, karena karakter itu terbentuk dari 2 unsur, yaitu genetika dan lingkungan. Yang keempat ada penampilan yang menyenangkan. Penampilan yang menyenangkan itu bukannya dia asik ya, bukan pula juga kecantikan atau ketampanan, karena kecantikan dan ketampanan itu adalah hal yang relatif gitu. Tapi di sini penampilan yang menyenangkan adalah dengan dia murah senyum, ramah, bersih, dan rapih. Selanjutnya ada berpendidikan dan cerdas. Nah, ini penting banget nih. Kurang lebih berpendidikan dan cerdas itu sama seperti pada poin pertama. Jadi, tahu betul peran dalam keluarga tuh seperti apa. Misalnya kayak tadi, ayah memimpin keluarga, istri itu multiperan dalam keluarganya. Terus yang terakhir ada sepadan dan sekufu. Sepadan atau sekufu itu perlu agar pembicaraan nyambung walaupun tidak memiliki hobi yang sama, tetapi minimal dari tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, serta mental itu sepadan. Nah, selanjutnya yang saya tadi bilang ini kriteria pasangan ideal menurut ya sebutnya netizen lah ya, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan by WhatsApp pada tanggal 2 April 2020 memperoleh data. Jadi perempuan itu menginginkan laki-laki yang hangat, reliable, adil, pintar, berpengetahuan, dapat dipercaya, secure, pekerja keras, stabil emosi, serta percaya diri.
Sebenarnya laki-laki juga sama menginginkan perempuan yang kurang lebih sama gitu ya, tetapi laki-laki itu memiliki perbedaan. Laki-laki itu ingin memiliki sosok perempuan yang teliti dan fair. Selanjutnya ada kriteria pasangan menurut netizen lagi ya. Ini berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan by WA pada tanggal 2 April 2020. Ini tuh secara generalnya, jadi tidak berdasarkan jenis kelamin ya teman-teman. Jadi secara umumnya itu kriterianya itu pengen punya pasangan itu yang perhatian, realistis, seiman dan soleh, sabar, tidak menuntut, jujur, melengkapi pengertian, humoris, satu frekuensi dan pengertian. Sebenarnya banyak, tapi yang kurang lebih yang saya dapatkan seperti ini. Nah, ngebahas kriteria pasangan, kita belum tahu nih definisi dari pacaran itu sebenarnya apa sih? Baik, jadi definisi pacaran itu adalah proses perkenalan antara dua insan manusia ya, singkatnya seperti itu. Nah, menurut KBBI, pacar adalah kekasih atau teman sejawat yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Jadi definisi pacaran itu filosofinya seperti sepatu, jadi selalu berpasangan ya, walaupun misalnya jalannya sebelah kanan atau sebelah kiri dulu, tapi memang dia saling berhadapan, berpasangan gitu. Selanjutnya, dorongan seseorang ingin pacaran. Nah, pasti ada dong dorongan seseorang ingin pacaran. Tapi balik lagi nih teman-teman, balik lagi kepada diri sendiri. Pacaran memang atas dasar diri sendiri atau ada paksaan atau tekanan dari keluarga atau teman sejawat. Ya, sebenarnya kalau pacaran dari tekanan keluarga atau teman sejawat itu ya menurut saya kurang ya, karena hidup itu kan dijalankan atas dasar diri sendiri, bukan atas dasar paksaan dari keluarga atau teman sebaya gitu. Jadi jangan sampai pacaran itu karena mengalami tekanan seperti itu. Kadang ada orang tua yang berpikir bahwa ketika seorang anaknya berpacaran, hidupnya akan sedikit terbantu oleh pasangannya. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi berpacaran yang memang atas dasar keinginan sendiri gitu, dan mempunyai maksud yang positif. Maksud yang positif itu misalnya bisa menjadikan kita tuh semangat gitu menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Nah, tujuan pacaran nih, pastikan yang namanya pacaran itu mempunyai tujuan. Nggak mungkin dong kalau misalnya pacaran itu hanya untuk mengoleksi gitu ya, kayak wah, aku udah pernah pacaran nih sama ketua BEM di kampus gitu kan, 2 minggu aja yang penting udah pernah melakukan hubungan gitu sama dia. Nah, jangan seperti itu ya teman-teman, karena tujuan pacaran itu sebenarnya banyak. Tapi di sini saya hanya mengambil 3, yaitu yang pertama adalah saling mendukung, saling mengerti, dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang positif. Tujuan di atas adalah kunci loh, kunci dan keberhasilan dalam menjalani hubungan. Karena ketika kita merasakan keserasian dalam hubungan, secara tidak langsung akan mendukung apapun yang dilakukan oleh pasangan kita. Misalnya, si laki-laki ingin mempunyai usaha kuliner. Mau nggak mau dong, si perempuan yang mendukung gitu. Ketika sudah mendukung sesuatu hal yang dilakukan oleh pasangan kita, pasti kan mempunyai effort nih untuk diri kita atau hubungan kita, atau nanti memang kalau jodoh itu mempunyai jangka panjang gitu. Selanjutnya, hubungan nyaman dan kualitas hidup. Nah, ini teman-teman, ini paling penting banget ya, karena hubungan yang nyaman akan mempengaruhi kualitas hidup ataupun sebaliknya. Jika hubungan yang dijalani mempunyai dampak yang baik, maka akan terjadi apa? Menurunkan perilaku beresiko, tingkat kematian tingkat penyakit dan kematian lebih rendah, kesejahteraan fisik dan emosional stabil, serta kalau misalnya mempunyai hubungan yang buruk, itu akan mempengaruhi kualitas hidup. Seperti apa sih? Meninggal di usia muda, resiko masalah, kesehatan fisik maupun psikis seperti mengalami kecemasan, mood, dan minuman beralkohol.
Jadi ini memang benar-benar mempengaruhi ketika kita mempunyai kualitas hubungan yang baik, pasti akan mempengaruhi hidup kita. Ada orang yang bahagia itu pasti larinya ke badan gitu ya, kayak misalnya saya pacaran nih sama A gitu kan. Nah, teman saya ngeliat, ih gemukan, bahagia ya. Biasanya kan ada yang seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya nggak bahagia, bukan berarti nggak kurus gitu. Bukan berarti nggak gemuk, mohon maaf. Dan bukan berarti kurus gitu ya, nggak keurus sama pasangannya. Tapi biasanya hubungan yang buruk itu biasanya akan mengalami hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Misalnya, ketika menghadapi masalah, bingung nih ngapain gitu kan. Harusnya kan yang bener itu kan diselesaikan ya, diomongin secara baik-baik. Tapi dia melakukan hal-hal yang tidak semestinya, misalnya kayak nyilet-nyilet tangan biar mendapatkan bentuk perhatian. Jangan seperti itu. Jadi hubungan yang baik itu pasti bisa menghindari terjadinya konflik yang menyebabkan seseorang melakukan hal yang ekstrim. Baik, selanjutnya ada penyebab putus. Nah, di sini saya juga melakukan survei by WhatsApp lagi pada tanggal 2 April 2020 by WA. Jadi penyebab putus itu kan pasti banyak sekali ya, nggak mungkin cuma karena nggak cocok. Kalau misalnya nggak cocok itu memang alasan yang ya udah paling cepatnya gitu. Tapi nggak cocoknya itu kan pasti banyak nih, entah dari karena pasangan yang cuek, atau bosan, atau karena LDR, orang ketiga gitu kan, atau pembohong gitu kan, nggak seiman, posesif, atau tidak restu, atau tidak dapat restu, mohon maaf teman-teman. Selanjutnya, di sini saya menyediakan 16 pertanyaan yang bisa dijadikan acuan untuk mencari partner. Nah, yang pertama itu adalah membantu dekat dengan Tuhan. Membantu dekat dengan Tuhan yang seperti apa sih? Membantu dekat dengan Tuhan itu seperti misalnya pasangan kalian mengingatkan sholat, mengingatkan hal-hal baik seperti mengucapkan terima kasih ketika mendapatkan bantuan. Saya kira teman-teman paham membantu dekat dengan Tuhan itu yang seperti apa. Nah, yang kedua ada bisa berkomunikasi. Bisa berkomunikasi ini dalam arti komunikasinya lancar gitu kan, tidak kode-kodean, mampu berkomunikasi dengan baik seperti itu. Yang ketiga adalah bisa bersenang-senang bersama. Bisa bersenang-senang bersama pasti dong, setiap orang itu mempunyai kesibukan, ya kan? Nah, misalnya kesibukan yang udah dirasakan penat, pasti ingin yang namanya refreshing untuk menghilangkan kepenatan yang udah dirasa gitu. Nah, pasangan yang baik adalah bisa bersenang-senang bersama gitu, merilekkan kepenatan lah gitu. Nah, yang keempat adalah bisa bekerja sama. Bisa bekerja sama seperti misalnya gini, Lilis sama Budi satu kuliahan, ya, mempunyai tugas yang sama seperti saya pada saat ini, take video gitu kan. Jadi Lilis memvideokan si Budi dulu, baru nanti Budi memvideokan si Lilis gitu. Jadi ya bekerja sama lah satu sama lain untuk menyelesaikan tugas yang diberi sama ibu bapak dosen. Ya saya kira juga bisa bekerja sama itu teman-teman mampu lah memahaminya. Selanjutnya yang kelima adalah bangga satu sama lain. Bangga satu sama lain itu bukan bangga karena aku memiliki kamu, kamu memiliki aku gitu ya. Bangga satu sama lain itu luas. Bisa dilihat dari pekerjaannya, bisa dilihat dari karakteristik, hobinya gitu. Jadi bangga satu sama lain itu bukan karena hanya aku memiliki kamu, kamu memiliki aku. Baik, selanjutnya yang keenam adalah tingkat intelijensi yang sama. Ini juga penting karena agar mampu berkomunikasi yang baik gitu loh, serta mempunyai pikiran yang sama gitu. Selanjutnya ada punya minat yang sama, walaupun minat itu tidak seperti hobi, tapi minat itu bisa dipupuk secara bersamaan. Selanjutnya yang ke-8 ada punya teman bersama. Nah, punya teman bersama ini seperti yang saya jelaskan tadi,
yang bisa bekerja sama lah. Kita ambil contoh misalnya Budi sama Lilis itu mempunyai teman bersama di kampus saya gitu. Nah itu kemungkinan bisa berjodoh gitu ya, kemungkinan ya. Nah selanjutnya ada cara mengambil keputusan nih. Cara mengambil keputusan itu bisa juga jadi salah satu alat ukur mengukur seseorang dari kedewasaannya. Ya bagaimana ia mengambil keputusannya, apakah dia mengambil keputusannya menggebu-gebu atau dengan kepala dingin, terus bersama waktu yang lama. Nah, bersama waktu yang lama ini juga penting, karena yang namanya menjalin hubungan itu nggak seminggu, nggak 2 minggu gitu. Yang kayak saya tadi bilang juga, bukan kayak mengoleksi mantan kan, tapi memang pada dasarnya ingin mempunyai hubungan yang jauh gitu, hingga ke pernikahan. Selanjutnya bertengkar dan bermaafan. Nah, bertengkar dan bermaafan ini nih yang kadang menjadikan wanita tuh gengsi, karena kan ada ya yang bilang kalau misalnya wanita itu selalu benar, laki-laki selalu salah. Coba bayangkan kalau misalnya perempuan yang salah gitu, masa laki-laki yang meminta maaf? Karena hanya si perempuan itu tuh gengsi untuk mengatakan maaf, padahal jelas-jelas yang membuat kesalahan adalah dia. Jangan sampai seperti itu ya. Bertengkar boleh, menyadari kesalahan lalu bermaafan gitu. Jangan pernah gengsi untuk mengatakan maaf, walaupun itu perempuan dan laki-lakinya juga, yang jelas. Selanjutnya membicarakan area kehidupan. Kita ambil contoh lagi yang si Budi sama si Lilis. Ya, jangan hanya membicarakan dunia perkuliahan aja gitu, tapi membicarakan area kehidupan jangka panjangnya. Mau seperti apa? Kayak gitu. Pasti yang namanya hubungan itu kan inginnya serius dong. Kalau emang jodoh gitu kan, ya udah bagus, alhamdulillah. Tapi ketika nggak jodoh, ya udah pasti Allah menggantikan yang lagi yang lebih baik gitu dari yang sebelumnya. Selanjutnya, saling bantu emosional, saling percaya, membuatmu lebih semangat. Ini juga penting ya, karena seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ketika punya pasangan yang membuat diri kita semangat, itu kan akan mempengaruhi kualitas hidup kita dong. Ya nggak? Kualitas hidup yang baik gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa memberikan semangat, otomatis akan membuat hubungan itu buruk dan membuat kualitas hidup kita juga jadi buruk gitu. Terus yang terakhir itu menerima dan menghargai keluarga. Ini juga penting, karena yang namanya hubungan itu tidak hanya dua kepala dalam arti perempuan dan laki-lakinya saja, tetapi dari keluarga laki-laki maupun dari keluarganya perempuan. Itu kan pasti banyak kepala. Bagaimana menyatukan agar mempunyai pemikiran yang sama. Nah, itu adalah 16 pertanyaan yang bisa dijadikan acuan untuk mencari partner. Nah, selanjutnya ada faktor yang menentukan potensial partner. Ini ada 6. Yang pertama, memiliki kesamaan minat dan tujuan hidup. Yang kedua, terbuka atau jujur akan termasuk masa lalunya. Jangan sampai nih teman-teman, ketika misalnya berjodoh ya, terus udah mantap lah, udah mempersiapkan segala sesuatunya, terus pihak perempuan tuh baru bilang ternyata masa lalunya tuh buruk gitu. Jangan sampai seperti itu. Lebih baik pahit di awal gitu kan, tapi indah di belakangnya. Nah, terus yang ketiga, menerima diri kita apa adanya. Lalu yang keempat, punya rasa hormat terhadap diri kita dan pilihan kita. Yang kelima itu memahami diri kita dan mau berusaha mengenal diri kita. Jangan sampai nih, udah 8 tahun mengenal, tapi pas dalam rumah tangga ada yang belum terulik gitu. Jangan sampai seperti itu. Serta yang terakhir itu memiliki emosi yang matang. Nah, selanjutnya ada 2 hal yang tidak bisa ditoleransi dalam hubungan. Sebenarnya banyak sih hal yang tidak bisa ditoleransi dalam hubungan. Tetapi di sini saya hanya mengambil 2 hal. Nah, apa aja 2 halnya? Yang pertama itu adalah melanggar norma yang berlaku. Melanggar norma yang berlaku itu adalah pasangan terlibat hutang dalam jumlah skala besar gitu kan. Terus kekerasan fisik maupun verbal. Kalau misalnya teman-teman pada saat pacaran itu udah mengalami kekerasan fisik maupun verbal, itu jangan dilanjut.
Karena apa? Itu bisa jadi nanti habitnya dia gitu loh. Karena ketika teman-teman udah berumah tangga, itu beda lagi yang namanya kayak pacaran. Kayak gampang ngomong putus. Enggak, karena yang namanya udah berumah tangga itu udah ada ikatan secara hukum dan secara agama. Jadi enggak gampang ngomong putus ya gitu. Enggak begitu. Allah juga kan tidak menyukai yang namanya perceraian. Jadi jangan sampai ya baru tahu ternyata dia tuh maksudnya teman-teman baru tahu ternyata emang dia orangnya suka main kekerasan fisik ya, verbal, terus mengatakan ya udahlah cerain saya aja. Jangan sampai kayak gitu. Selanjutnya yang kedua adalah selingkuh. Ini selingkuh sih yang lebih parahnya ya. Kalau emang ternyata pasangan dari teman-teman itu selingkuh, kumpulkan bukti terlebih dahulu baru cari cara penyelesaiannya gitu. Nah, selanjutnya tanda pengenal dari ketidakdewasaan. Nah, kita bisa mengukur kedewasaan itu melalui bagaimana ia bertindak, berpikir, serta memecahkan masalah. Tetapi ada dua tanda pengenal ketidakdewasaannya. Yang pertama itu adalah tidak tahan menghadapi stres. Jadi ia cepat bereaksi ketika sesuatu kehendaknya itu tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Terus yang kedua itu tidak sanggup keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi ketika mempunyai permasalahan, bingung gimana cara menyelesaikan masalahnya. Akhirnya apa? Kecenderungannya lari dari masalah. Seperti itu adalah tanda seseorang yang memang sebenarnya tidak dewasa gitu. Sebenarnya banyak, tapi saya hanya mengambil dua aja. Nah, cara menolong pasangan untuk berubah. Nah, lagi-lagi nih teman-teman, cara menolong pasangan untuk berubah itu ya sebenarnya banyak. Ya, banyak cara untuk melakukan perubahan buat pasangan kita. Tapi di sini saya hanya mengambil dua. Yang pertama itu adalah berikan penjelasan agar pasangan kita mengerti. Jadi berikan penjelasan, pasangan kita mengerti, bantu dia kerjakan atau usahakan bersama-sama. Nah, di sini perlu yang namanya kerelaan hati. Contohnya aja nih seperti guru yang mendidik, yang mengajarkan peserta didiknya untuk cerdas gitu kan. Pasti kan butuh kerelaan hati, butuh kesabaran dong untuk membimbing peserta didiknya. Nah, selanjutnya itu menolong dalam pengertian memberikan ingatan atau mengingatkan. Kunci gitu. Kan pasti setiap hubungan itu bukan hanya atas dasar cinta, sayang, dan lain sebagainya. Itu perasaan yang emang manusia miliki. Tapi dalam suatu hubungan yang menjadi pengikatnya adalah komitmen. Jadi ketika pasangan kita lupa, kita tolongnya apa? Diingatkan, mengingatkan. Kayak gitu. Karena kunci wujud atau bukti keharmonisan dalam sebuah hubungan adalah beberapa banyak yang berhasil kita ubah melalui proses tolong-menolong. Jadi segitu aja materi atau topik tema yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan kata atau bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.